Orang-orang di istana Baihua iri setelah mendengar ini. Bagaimanapun, kemampuan Lin Tian terlalu kuat. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melewati perampokan, dia akan berhasil di masa depan. Tapi Bailuo cemburu, dan dia masih terburu-buru. Brengsek! Tapi Hua Youji berkata, aku terjebak karena kamu menyelamatkanku. Aku tidak ingin mengkhianatimu, jadi kamu tidak perlu berjanji padaku apapun. Semua orang segera merasa sangat disayangkan, terutama bahwa beberapa tetua bermata merah, dan bahkan berharap Anda dan Ji menjadi diri mereka sendiri. Tetapi Lin Tian just berkata dengan bercanda, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melewati perampokan, sehingga Anda dapat pergi ke gerbang Tian Shui untuk menemukan saya ketika Anda perlu melewati perampokan di masa depan. Hua Youji tercengang. Sebelum dia bisa merenung, Lin Tian pergi bersama Hei Suiyu dan yang lainnya. Orang-orang di istana Baihua iri pada Hua Youji. Mulai hari ini, kamu tidak bisa menyakiti siapapun di Tian Shui Men, dan dia bisa datang ke istana Baihua kita sesuka hati, kamu tahu. Ya, kata mereka semua liang. Si Wei tersenyum pada Hua Youji dan berkata, nanti, kamu akan menyatukan pemimpin peri bunga. Ah! Hua Youji berada di bawah kendali lagi, dan tetua lainnya secara alami tidak memiliki masalah. Bagaimanapun, Hua Youji dan Lin Tian memiliki hubungan yang baik sekarang. Semua orang tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Pada saat yang sama, Anda adalah murid saya hari ini. Jika Anda memiliki masalah dalam kultivasi, Anda dapat datang kepada saya. Di sini, Tuhan. Hua Youji tidak tahu harus berkata apa, dan banyak orang iri padanya, terutama para murid istana Baihua. Liang Siwei tersenyum dan berkata, kembalilah ke istana. Aku akan mengajarimu dengan baik. Mereka semua mendukung Hua Youji untuk kembali ke istana Baihua, dan Bailuo mengeluh setelah kerumunan. Lin Tian dan orang lain telah datang ke jalan pegunungan, tetapi Hua Suiyu sangat diam, sementara Matahari Yo menyembah dan berkata, Tuanku, Anda benar-benar kuat. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan menyanjungku, cepat pulang, atau ayahmu dan sekelompok penjaga harus mencarimu lagi. San Yo malu mendengarnya. Maaf kemarin, Tuan. Aku punya banyak hal baik dari hal-hal buruk. Lin Tian sangat senang memikirkan Hualu sehingga dia bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi kemarin. San Yo hanya bisa merasa malu di tempat itu, sampai semua orang kembali ke kota dan langsung mengharumkan 10 li. Saat ini, Yan Muge, yang berpatroli di luar rumah bordil, melihat Matahari Yo dan Lin Tian bersama. Dia menatap jalan, di sini. Kembalilah ke rumah bersamaku. Matahari Yo itu mengubah seseorang menjadi sama, katakan pada lagu Yan Mu itu. Yan Muge tampak bingung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, silakan, aku akan pergi menemui orang tuamu di malam hari. Iya. Yan Muge harus menerima perintah, dan kemudian dengan semua penjaga untuk mengikuti San Yo kembali ke Menshan. Lin Tian membersihkan pikirannya dan memasuki rumah bordil. Ketika Guishan mendengar bahwa Lin Tian kembali, dia kehabisan. Melihat Lin Tian baik-baik saja, Gunung Kura-Kura menghela nafas, kamu membuatku takut sampai mati. Takut setengah mati? Tidak, tadi malam aku melihat pintu lotengmu terbuka dan tidak ada orang di dalamnya. Aku sangat takut sehingga kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Guishan tersenyum pahit. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, dan wanita-wanita itu, Anda juga bisa membiarkan mereka tidak bersembunyi. Apakah cucu sudah meninggal? Guishan mengira Matahari Yo telah terbunuh, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, dia adalah pelayanku sekarang. Dia tidak akan mempermalukanmu. Petugas? Guishan terlihat aneh, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia kembali ke loteng dan duduk. Mu Jue, seperti pria kayu, berdiri di samping Lin Tian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk Hei Suiyu, dia duduk di sana dan menatap Lin Tian dan kayu sebentar. Ini membuat Lin Tian sedikit tidak terbiasa, kamu tidak berbicara, ini aneh. Apa? Apakah Anda pikir saya seorang pembicara? Giok salju hitam saat itu kembali kepada Tuhan untuk mengatakan, benarkah? Karena kamu mengejarku, lalu pergi ke pedesaan untuk menangkap bandit, dan kemudian pergi ke rumah bordil, dan kemudian ke istana Baihua, jam berapa? Kamu tidak melengking. Lin Tian mengatakannya satu persatu. Salju hitam, Yuli Emma membenci jalan, kamu hanya berkicau. Katakan padaku, apa alasan diammu? Lin Tian sangat penasaran. Hei Suiyu tidak mengatakannya, tapi menatapnya. Aku akan mengatakannya jika aku mau, dan aku tidak akan mengatakannya jika tidak. Lin Tian harus bangun dan melihat Mu Jue dan berkata, ayo berbelanja. Black Snow J juga segera mengikuti, di dalam hati tetapi diam-diam bergumam, apakah saya ingin memberitahu wanita muda itu pada akhirnya, biarkan dia tidak memprovokasi pria ini?
Karena He Suiyu melihat bahwa Lin Tianeng membantu orang menyeberangi perampokan, dia benar-benar takut, dan bahkan tidak berani menjadi musuh Lin Tian. Lin Tian berjalan-jalan di jalan dengan suasana hati yang bahagia, dan bahkan berkeliling untuk menjelajahi semacam materi. Tetapi setelah pergi ke beberapa rumah, batu giok salju hitam akhirnya bertanya, "Apa yang kamu cari?" "Cari ramuan." "Jamu apa?" "Dengar, mungkin aku tahu." Giok salju hitam itu melihat pasang surut Lin Tian. Benar-benar tidak berdaya. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Saya ingin memiliki 10.000 rumput es, tetapi sulit untuk disimpan, jadi biasanya tidak ada yang menjualnya." 10.000 rumput es? He Suiyu tercengang, kata Lin Tianen, dan He Suiyu ragu-ragu, "Nona muda kita akrab dengan banyak ahli obat. Jika Anda membutuhkan saya dapat meminta Anda." Lin Tian kemudian tersenyum, "Aku lupa kamu adalah gadis pelayan dekat yang terkenal dari rumah Yunzhou. Apakah Anda menyindir saya?" Black Snow Jade putih satu mata, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tanyakan dengan cepat." "Ya, tapi kamu berjanji padaku suatu kondisi." Giok salju hitam tiba-tiba menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bicarakan kondisinya." "Iya." Lin Tian memikirkannya dan bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu beritahu aku apa kondisinya." "Jika, suatu hari, jika Anda benar-benar menentang nona saya, dapatkah Anda mempertahankannya seumur hidup?" kata He Suiyu. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa. Dia adalah nona ketiga dari ibu kota Yunzhou, dan dia memiliki begitu banyak ahli di sekitarnya. "Apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" "Jika sebelumnya, saya tidak berpikir Anda berani bertarung dengan nona muda saya sama sekali. Tetapi hari-hari ini, saya menemukan bahwa Anda adalah monster. Hanya masalah waktu, apalagi nona muda kita, untuk membuat pemerintahan Yunzhou terbalik." He Suiyu sangat memahami betapa menggodanya membantu orang melewati perampokan. Itulah mengapa He Suiyu berpikir bahwa Lin Tian tidak dapat membantunya, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, saya berjanji, selama dia tidak terlalu menyinggung perasaan saya dapat mengampuni hidupnya, tetapi jika dia memaksa saya untuk bergegas, saya tidak akan membicarakannya." Tapi He Suiyu membeku dan berkata, "Apakah kamu setuju atau tidak?" "Aku tidak mengatakan itu. Selama dia tidak pergi terlalu jauh denganku." "Apa itu terlalu bersemangat?" He Suiyu tidak begitu mengerti. Adapun definisi overfire, Lin Tian hanya mengatakan satu kalimat, "Tidak apa-apa untuk memulai dengan saya, tetapi jalan buntu untuk memulai dengan orang-orang di sekitar saya atau orang-orang di klan saya." He Suiyu menarik napas, tapi dia ingat dan berkata, "Baiklah, aku akan membuatmu tahu tentang rumput es ini." "Baiklah, silakan. Aku akan kembali ke rumah bordil dulu." Setelah Lin Tian selesai, dia membawa Mujue kembali ke rumah bordil, dan He Suiyu berbalik dan pergi. Ketika He Suiyu muncul kembali, dia sudah kembali ke kota Yunzhou dan langsung pergi ke kediaman Jiang Ziruo. Jiang Ziruo masih menunggu kabar baik tentang He Suiyu, sampai He Suiyu muncul, dan wajah Jiang Ziruo muram. "Bagaimana dengan orang-orang? Mengapa Anda satu-satunya?" "Nona, pria ini, kami tidak mampu memprovokasi." Black Snow Jade sepatah kata, "Biarkan Jahe Zi jika menatap mata besar. Saya katakan giok salju hitam, Anda mengikuti saya selama bertahun-tahun, Anda harus tahu emosi saya." "Nona, pria ini benar-benar mengerikan, aku." He Suiyu sedang terburu-buru, tetapi Jiang Ziruo bersenandung. "Katakan, apa yang terjadi, mengapa kamu begitu takut padanya?" He Suiyu tidak banyak bicara, karena dia takut Jiang Ziruo akan pergi mencari Lin Tian dengan cara apapun. Jadi dia berkata, "Nona, selama dia mengerikan, bahkan pemerintah Yunzhou tidak dapat membantu rakyatnya, lakukan saja." "Lelucon. Apa yang tidak bisa Yunzhou lakukan untuknya? Tidak bisakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Atau apakah dia peri? Betapa konyolnya." Jiang Ziruo datang ke jalan napas. He Suiyu berkata tanpa daya, "Nona, saya telah mengatakan semua yang harus saya lakukan, tetapi saya akan terus memata-matai dia. Lupakan saja, sebaiknya kamu tidak pergi. Serahkan pada orang lain." Jiang Ziruo berkedip, tetapi He Suiyu berkata, "Nona, tugas ini milikku. Aku harus menyelesaikannya." "Selesai? Saya meminta Anda untuk menangkapnya, tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa saya tidak dapat menyinggung perasaannya. Apakah itu lengkap?" Jiang Ziruo menatap. He Suiyu tidak ingin Jiang Ziruo tenggelam semakin dalam, dan tidak ingin melihat sisi dia dibunuh oleh Lin Tian suatu hari nanti. Jadi dia mulai berbohong, "Nona, jika Anda bersikeras menangkapnya, saya akan melakukannya dengan hidup saya." Jiang Ziruo belum pernah melihat giok salju hitam seperti ini, jadi dia ragu, apakah dia begitu mengerikan?
Sungguh, aku lebih suka menutup daripada menyinggung. Hei Sui melanjutkan, dan Jiang Ziruo ragu-ragu dan berkata, kalau begitu pergilah dan tanyakan padanya apakah dia mau mengikutiku. Jika Anda mau, saya bisa melepaskannya. Jika tidak, Anda dapat menemukan kesempatan untuk menyelesaikannya. Ya rindu. Giok salju hitam hanya bisa menjanjikan terlebih dahulu, tetapi di dalam hati tetapi tidak berdaya, lalu berbalik untuk pergi. Jiang Ziruo mendengus, beraninya kamu mengancamku, seorang anak laki-laki yang mengubah keadaan roh? Mimpi. Hei Suyu tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Ziruo, tetapi dia tahu bahwa saat ini, dia hanya dapat mengikuti Lin Tian terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Jiang Ziruo tidak akan mengirim orang lain untuk mencari kesalahan. Dengan cara ini, Hei Suyu meninggalkan Menshan sementara untuk membantu Lin Tian menemukan apa yang dia butuhkan. Ketika Lin Tian menunggu sampai malam, dia tidak melihat batu giok salju hitam, jadi dia harus pergi ke rumah Tuhan terlebih dahulu. Ketika Lin Tian dan Mujue datang ke Menshan, mereka semua menghormatinya, dan bahkan pemimpin kota keluar bersama Sanyo. Lord San juga berterima kasih kepada Lin Tian, terima kasih banyak karena tidak membunuh Tuan Lin. Sanyo jelas mengatakan semua hal terjadi, dan San Chengzu sangat terpesona oleh Lin Tian, terutama Lin Tian, yang tidak membunuh putranya, secara alami berterima kasih. Lin Tian tidak yakin, tetapi berkata, saya akan menunjukkan kepada Anda orang tua itu dulu. Suara ramah San Chengzu segera memimpin Lin Tian. Tetapi ketika kami sampai di halaman, tidak ada orang di sekitar, dan sangat sepi, bahkan rumah pun gelap. Situasi ini membuat Lord San terlihat bingung. Bahkan minggu ini Sanyo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ayah, bukankah ada orang yang mengawasi lelaki tua itu pada waktu-waktu biasa? Betapa kosongnya hari ini. Lord San memandang Yan Muge dan berkata, Komandan Yan, ada apa? Yan Muge tampak bingung. Ya, saya sudah mengaturnya. Tidak mungkin tidak ada yang tersisa. Dan pria itu? San Chengzu bertanya dengan mendesak, tetapi Lin Tian merasakan jejak roh jahat, dan bahkan berkata, sepertinya ada orang lain di ruangan itu. San Chengzu terkejut. Seseorang? Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari ruangan, dan kemudian sprint lain, sangat cepat, menghilang di depan kerumunan. San Chengzu terkejut. Apa itu barusan? Tapi tidak ada yang bisa dilihat kecuali Lin Tian. Namun, Yan Muge bergegas masuk ke rumah dan menemukan bahwa ada banyak tubuh pengawal dan noda darah di mana-mana. Pada saat yang sama, saya tidak melihat siapapun yang membuat Yan Muge berteriak, tidak. San Chengzu buru-buru berlari ke dalam rumah dan menemukan mayat-mayat itu di mana-mana. Tetapi ketika dia tidak melihat lelaki tua itu, dia terkejut dan berkata, bagaimana dengan lelaki tua itu? Saya tidak tahu, Tuhan, gumam. Yan. Cepat, kirim seseorang untuk mencarinya, kata Lord San. Tetapi Sanyo memandang Lin Tian Sun dan bertanya, Tuanku, apa itu barusan? Lord San juga menatap Lin Tian dan ingin tahu sesuatu dari Lin Tian. Tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, Tuan San, Anda abadi dan iblis. Itu benar. Lord San tidak berharap Lin Tian melihat semuanya, jadi dia ragu-ragu, apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya lelaki tua itu? Orang tuamu memiliki masalah dalam kultivasi sebelumnya, jadi dia memisahkan jiwa lain, dan aku telah menekan jiwa itu. Tapi aku baru saja melihat sosok yang memancarkan sihir ki, dan sangat mirip dengan orang tuamu, tapi aku bisa yakin bahwa aku bukan orang tuamu, atau jiwa lain di tubuhnya. Ketika Lin Tian mengatakan ini, wajah San Chengzu sangat berubah. Apakah itu dia? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Lin Tian menatap matahari Chengzu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. San Chengzu tidak bisa tidak menjelaskan, keluarga San saya memiliki keterampilan yang dapat membiarkan orang yang mengolah makhluk abadi melakukan budidaya kembar makhluk abadi dan iblis, tetapi ada risiko bahwa roh akan menelan tuan rumah jika tidak dapat dikendalikan. Jadi sekali itu tidak bisa dikendalikan, kita semua di keluarga San akan memilih untuk menyegel diri kita sendiri, seperti ayahku, dan menekannya dengan jarum. Lin Tian tidak berharap untuk bertanya, siapa pria yang baru saja saya katakan? Jika saya tidak salah, itu adalah kejeniusan cucu kami, yang tidak terikat oleh keluarga cucu, tetapi telah mempraktikkan dua metode kultivasi abadi dan iblis. Pada akhirnya, dia juga telah mengintegrasikan kedua roh itu dan menjadi orang yang mengerikan, dan orang ini adalah adik dari lelaki tua itu. Jadi jenius itu muncul, datang ke sini dan membunuh orang? Lin Tian melihat sekeliling ke mayat-mayat itu dan bertanya. Tuan San mengangguk, tetapi Sanyo tidak mengerti, ayah, mengapa jenius itu datang ke rumah kita untuk membunuh orang, dan kemana lelaki tua itu pergi? San Chengzu tampak bingung. Ya, aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, aku tidak terlalu mengenal jenius itu.
Lin Tian harus berkata, sepertinya kita hanya dapat menemukan jenius ini terlebih dahulu, lalu kita dapat menemukan orang tuamu. Kamu punya cara? Lord San memandang Lin Tian dengan penuh harap, dan Lin Tian mengangguk, saya bisa melacak jejak roh jahat yang ditinggalkan oleh pria itu sekarang. San Chengzu sangat senang. Dia dengan cepat berkata kepada Lin Tian, tolong, Tuan Lin. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia meninggalkan rumah tuan kota bersama semua orang, dan akhirnya pergi ke kota Yunshan. Melihat bahwa dia meninggalkan kota semakin jauh, Tuan Matahari khawatir, Tuan Muda Lin, apakah orang itu melarikan diri? Tidak, itu hanya sebuah bukit di depan. Lin Tian telah merasakannya, dan dia mempercepat. Sekitar beberapa saat kemudian, kelompok itu sampai di dasar gunung, dan ada sosok berdiri di gunung. Saya melihat sosok di malam hari dengan cahaya ungu samar, dan seluruh wajah orang-orang tampak seperti orang tua itu. Ketika Tuan Sam melihatnya, dia bertanya dengan penuh semangat, bagaimana dengan orang tua itu? Dia baik-baik saja. Pria itu berkata dengan suara serak, dan Tuan San bertanya, mengapa kamu menculiknya? Dia kembaran saya. Aku bisa merasakan setiap gerakannya. Pria itu berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan, kata Lord San. Hanya ada dua metode dan hasil dari kultivasi keluarga San kita. Salah satunya adalah kultivasi diri terakhir. Yang kedua sama seperti saya. Dua jiwa terintegrasi dan dikendalikan secara bebas, tetapi dia adalah situasi ketiga. Jadi saya penasaran untuk membawanya ke sini, dan saya tahu dari mulutnya bahwa ada seorang dokter di rumah Anda. Saya tidak tahu siapa dia. Pria itu berkata dan memindai. Saat ini, ada Lin Tian. Mujue adalah orang luar, tetapi nafas Mujue berkumpul. Lin Tian hanya mengubah alam dewa, yang membuat pihak lain terlihat bingung setelah tidak yakin. Sampai Lin Tian berkata, ini aku. Pria itu menatap Lin Tian Leng dan berkata, nama saya Matahari Wufang. Siapa namamu? Lin Tian. Lin Tian juga menjawab dan saling menatap dengan aneh, sementara San berkata, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Sebelum saya memberitahu Anda harus menjawab pertanyaan saya. Pengejaran Lin Tian bukan hanya untuk menyelamatkan orang, karena ada suasana yang akrab di sisi lain. Apa jawabannya? San bertanya. Bagaimana kamu bisa menguasai keterampilan casting iblis berat? Shadow casting adalah sejenis sihir yang digunakan oleh orang-orang yang mempraktikkan iblis. Setelah digunakan, itu hanya akan meninggalkan bayangan dan membuat orang tidak dapat menangkap jejaknya. Tapi sihir ini adalah penemuan kembali sihir. Meskipun tidak sekuat bayangan ajaib, itu tidak sederhana. Tapi rahasia ini, hanya sedikit orang yang tahu, hanya sedikit orang yang bisa mengenali, jadi Matahari Rubik Esquire menatap, bagaimana kamu melihatnya? Itulah yang kamu gunakan ketika kamu berlari begitu cepat di rumah matahari. Bagaimana saya bisa melihatnya? Itu karena aku kenal maestro. Kata-kata Lin Tian membuat Matahari tidak bisa menahan tawa. Tawa ini membuat Lord San dan yang lainnya takut, seolah-olah mereka akan retak. Jue kayu di samping Lin Tian mengerutkan kening dan bertanya, dewasa, apakah kamu ingin menjatuhkannya? Jangan khawatir, bicara dulu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Mujue harus menyingkirkan pikiran aktifnya. San berhenti tertawa dan berkata, iblis berat, iblis besar 10.000 tahun yang lalu, dan dia memiliki banyak mantra kuat dalam hidupnya, di antaranya bayangan itu miliknya, dan aku bisa melakukan itu karena aku menemukannya di sepotong batu sisa. Batu tandus, di mana itu? Lin Tian tahu bahwa iblis telah kembali ke Gunung Dahuang, dan sekarang mantra lawannya muncul di batu. Dia ingin tahu apakah ada informasi lain di batu itu. San menjawab, batu ini untuk seorang senior. Lin Tianing pulih. Siapa itu? Di mana itu? Mengapa Anda bertanya? Apakah Anda masih ingin pergi kepadanya? Saya lakukan. Lin Tian berkata tanpa ragu-ragu, tetapi Matahari Wufang mencibir. Jangan naif, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi melanjutkan, katakan saja siapa namanya dan di mana dia. San menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan belum memberitahuku bagaimana melemahkan jiwa lain. Lin Tian harus berkata, Anda membiarkan cucu itu keluar, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Kubusan Rubik memegangnya dan mengeluarkan matahari tua yang sangat lemah. Sampai cucunya melihat Lin Tian dan yang lainnya dan berkata dengan penuh semangat, mengapa kamu di sini? Kami mengejarnya. Tuan San memandangi kubus iblis itu, tetapi San Tua berkata dengan tergesa-gesa, cepatlah, orang ini telah menjadi seorang pembunuh. Mari kita lihat siapa yang membunuh. San Chengzu dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Matahari Wufang tiba-tiba tertawa, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?
Leher Old Sun segera ditangkap oleh sisi lain, yang membuatnya berjuang dengan panik. Dia juga berkata kepada orang-orang, meskipun dia membiarkan kedua roh itu bergabung, sisi jahatnya relatif kuat. Selain itu, dia mempraktikkan banyak keterampilan sihir. Salah satunya disebut keterampilan menghisap darah, yang berspesialisasi dalam melahap darah beberapa biksu berbakat untuk memperkuat dirinya sendiri. Mendengar ini, Lord Sun terkejut dan kehilangan warnanya. Namun, kubus iblis memandang orang-orang dengan senyum aneh, jika kamu datang ke sini, kamu tidak bisa pergi. Selesai berkata, mulailah dinding untuk muncul di sekeliling, dan ini adalah kubus matahari rubik untuk dilepaskan. San Chengzu dan orang lain terkejut. Dia menjadi gila untuk menyerang tembok-tembok ini, tetapi ternyata tembok-tembok itu sangat keras. Kubus San Rubik menertawakan orang-orang di gunung. Jangan berjuang, itu tidak berguna. Lin Tian memandang matahari dan berkata, meskipun tembokmu kuat, itu masih terlalu lemah di mataku. Wah, kamu baru saja mengubah alam dewa. Apa yang gila tentang itu? San sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Tetapi Lin Tian menyentuh orang-orang di dinding dengan satu tangan, dan kemudian reinkarnasi Yuan Shen terbuka, dan dinding itu menghilang satu persatu. Hal ini membuat San Rubik Square tidak berdamai, kembali menatap, wah, sihir apa yang kamu gunakan barusan? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Lin Tian menjawab langsung, marah San, wah, apa menurutmu aku tidak bisa membersihkanmu? Kamu bisa membersihkanku. Lin Tian tidak ragu-ragu untuk merangsang pihak lain. Matahari jahat Fang bersenandung, mengesampingkan matahari tua, dan menyerang Lin Tian dengan bayangannya. Tetapi tepat sebelum dia tiba di Lin Tian berubah menjadi banyak bayangan ajaib. Kubus ajaib itu tertarik oleh bayangan ajaib ini dalam sekejap, dan matanya melebar, teknik bayangan ajaib. Apa itu sihir? Untuk penguasa matahari, yang merupakan keluarga kultivasi ganda abadi dan iblis, dia tahu terlalu banyak, bahkan master matahari tua juga tahu. Jadi ketika kubus ajaib itu mengatakan bahwa itu adalah bayangan ajaib, orang-orang itu terkejut. Lin Tian menertawakan kubus matahari dan berkata, lihat apakah kamu cepat atau apakah aku cepat. San tahu bahwa dia tidak dapat mengejar kecepatan split Lin Tian, jadi dia berhenti, menatap Lin Tian, dan berkata, wah, selama kamu memberiku bayangan ajaib, aku akan melepaskannya. Dan jangan sakiti Anda. Kamu pikir aku takut padamu? Lin Tian mencibir. San tidak menyangka Lin Tian akan tertawa setelah mengatakan ini, wah, kamu baru saja mengubah alam dewa, dan aku, di awal perampokan, apakah kamu tahu jarak antara kamu dan aku? Lalu, Lin Tian hanya menjawab 3 kata, dan iblis matahari berkata sambil tersenyum, aku ingin membunuhmu. Sangat sederhana, tidak bermain petak umpet denganmu. Kalau begitu coba. Lin Tian menjawab lagi, membiarkan sisi San Rubik mulai membunuh, dan iblis itu sangat kuat. Pada awalnya, seluruh tubuh penuh dengan roh jahat, seolah-olah iblis telah datang. San Tianye dan San Chengzu terkejut, tetapi Mujue buru-buru datang ke sisi Lin Tian, tuanku, berikan padaku. Ayo, hemat waktuku. Lin Tian pernah berkata, Mujue segera melepaskan roh yang kuat. San terkejut dan berkata sambil tersenyum, iblis 5.000 tahun. Ketika mendengar bahwa Lin Tian dikelilingi oleh iblis berusia 5.000 tahun, matahari Yo takut menjadi konyol, apalagi matahari Chengzu dan yang lainnya. Mujue berkata dengan dingin, umurku 5.000 tahun, tapi aku berbeda dari iblis lain. Iblis berusia 5.000 tahun, di mataku, seperti penguasa lingkungan kombinasi. Tidak ada yang istimewa. Alun-alun San Demon ini meremehkan jalan. Roh di tubuh Mujue adalah tingkat Raja Hijau, belum lagi prestasinya mirip dengan master di lingkungan tubuh, dan bahkan sebanding dengan yang ada di periode Dujie selanjutnya. Oleh karena itu, Mujue sama sekali tidak memperhatikan kubus ajaib ini, dan ketika Mujue bergerak, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar kubus ajaib ini. San berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melepaskan diri, jadi dia memberikan minuman besar, tetapi mendapati dirinya terjebak di sana. Tidak dapat melepaskan diri sama sekali, yang sangat mengubah wajahnya. Tidak mungkin, mengapa iblismu yang berusia 5.000 tahun bisa menjebakku? Ku bilang, aku berbeda dari iblis lain. Cara bangga Wujue, San Rubik Square tidak mau, tetapi hasilnya hanya bisa terjebak sampai mati. Old Sun dan yang lainnya menarik napas, tetapi Lin Tian tersenyum pada kubus ajaib itu. Kamu tersesat. Ya, dia menjebakku, dan kamu tidak memukuliku? Apa yang Anda banggakan? San Demon Square sangat marah, dan matanya bahkan merah. Lin Tian tersenyum dan berkata, apapun yang kamu katakan, kamu ada di tanganku sekarang. Jika aku mau, aku bisa membakar Yuan Shen dan langsung keluar, kata. San, jika kamu suka, kamu harus menunggu sampai kamu berbicara denganku.
Lin Tian berpikir pihak lain takut. Seperti yang diharapkan, San Demon Fang ragu-ragu, dan kemudian berkata, apakah aku sudah memberitahumu, dan kamu melepaskanku? Lihat suasananya. Melihat Lin Tian tidak setuju, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, kekuatan di tubuhnya mengembang, dan kemudian dia meraung. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya mengembang, menghancurkan semua tanaman merambat Mujue. Tidak hanya itu, matahari dengan cepat mengeluarkan sebuah bujur sangkar besar, dan alun-alun itu langsung menghirup matahari ke dalamnya, lalu alun-alun itu melayang ke udara dan berputar. Haha! Untungnya, saya memiliki senjata ajaib luar angkasa. Kotak San Demon itu berpuas diri cara di alun-alun ini. Lin Tian melihat ke alun-alun ini. Seluruh tubuhnya hitam, dan masih ada beberapa ki ajaib yang tersisa di atasnya. Wah, apa yang kamu lihat? Setelah melihat Lin Tian menatap alun-alunnya, alun-alun San Demon berteriak kepada Lin Tian di luar. Apakah kamu yakin tidak bisa keluar? Lin Tian bertanya, dan matahari jahat Fang berkata tanpa malu-malu, aku akan tetap di dalamnya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Lin Tian tidak berbicara, tetapi jalan napas kayu Jue, keluar. Kubus Rubik matahari itu tidak keluar, masih berkata di sana, panggil untuk mematahkan tenggorokan juga tidak berguna. Mujue sedang terburu-buru. Dia menatap Lin Tian. Apa yang bisa saya lakukan sekarang, tuanku? Jangan khawatir, dia akan keluar nanti. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi matahari Wu Fang tertawa, wah, menurutmu apakah aku akan patuh? Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri? Sungguh, sebaiknya kamu mempersiapkan diri. Lucu, senjata ajaib luar angkasa ini, kecuali aku bisa mengendalikannya, tidak ada yang bisa mengendalikannya, apalagi membiarkanku keluar. Lin Tian menatap alun-alun sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya, dan kemudian semua orang melihat pemandangan keterkejutan. Alun-alun menyempit sedikit di depan Lin Tian. Akhirnya, itu menyempit ke ukuran hanya satu telapak tangan dan mendarat di tangan Lin Tian. Kamu, apa yang kamu lakukan pada senjata ajaibku, kata matahari jahat Fang. Sekarang kamu adalah senjata ajaibku. Tidak mungkin. Butuh waktu lama bagi saya untuk memperbaikinya. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Kubus ajaib itu tidak percaya. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya bisa membuatnya lebih besar, saya juga bisa membuatnya lebih kecil, dan bahkan Anda di dalamnya, hidup tidak seperti kematian. Anda... Kubus ajaib itu mulai sedikit takut, dan ketika Lin Tian terus membiarkannya menyusut, kubus ajaib di angkasa merasa tubuhnya diremas, secara bertahap menderita. Lin Tian berkata sambil tersenyum, rasio senjata ajaib dan ruang ini adalah 1/100, artinya, semakin kecil kompresi saya, semakin kecil jadinya, dan bahkan Anda tidak akan mampu menanggung tubuh. Ini membuat takut kubusan Rubik. Dia bertanya dengan cepat, keluarkan aku. Pikirkan tentang itu. Sudahkah Anda memikirkannya dengan jelas? Lin Tian bertanya, dan kubus ajaib itu menjawab, begitu. Aku memikirkan semuanya. Katakan padaku dulu, kepada siapa kamu memberikan batu itu? San tidak berani bersembunyi, berkata langsung, Sanmo, iblis bermata satu, Wei Liemo. Lin Tian tidak tahu siapa iblis itu, tetapi San Cheng terkejut, apa? Wei Liemo. Ya, benar. Sisi iblis itu harus berkata, Tuan Matahari tidak percaya, iblis ini tidak pernah berteman dengan orang lain, dan dia mandiri dan kejam. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Saya berjuang untuk sesuatu dengannya, dan kemudian berkelahi, tetapi saya gagal. Dia memintaku untuk memberinya batu untuk bertahan hidup, jadi... San Wufang harus menjelaskan. San Chengzu menarik napas, sementara matahari Laoye memandang Lin Tian Dao, iblis bermata satu ini dikatakan memiliki mata yang hanya bisa menembus jiwa. San Chengzu juga berkata, ya, selama matanya yang lain terbuka dan orang yang dilihatnya adalah natau idiot, jiwanya akan hancur, yang sangat mengerikan. Lin Tian tidak berpikir begitu. Dia menertawakan kerumunan. Di mana saya bisa menemukannya? San Chengzu dan yang lainnya tidak tahu, tetapi kubusan Rubik mengencang, dia suka berjudi, jadi jika kamu ingin menemukannya, sebaiknya kamu pergi ke beberapa rumah judi, dan lebih baik bertaruh pada batu liar. Lord San segera memandang Lin Tian dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Jika ada berita, saya akan memberitahu Anda pertama kali. Setelah Lin Tian berkata, biarkan aku mentraktirmu dulu. Di sini, matahari tua mengalami beberapa kecelakaan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, semuanya sama saja. Matahari tua harus menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Lin Tian meminta Mu Jue untuk melindunginya. Adapun Lin Tian, dia mulai merawatnya di sana.
Tapi di dalam kotak matahari kubus Rubik tertekan, masih memohon, keluarkan aku tidak berani. Lin Tian masih mengabaikannya. Kubus iblis itu hanya bisa menatap setiap gerakan Lin Tian dalam diam sampai Lin Tian selesai melihat matahari tua, aku akan pergi ke Menshan untuk terakhir kalinya besok. Ya terima kasih. Tuan San sangat senang. Setelah melihat kubus, Lin Tian melihat orang-orang dari keluarga matahari lagi. Pria ini, aku sudah mengambilnya, tidakkah kamu keberatan? Matahari tua ragu-ragu dan berkata, tidak bisakah kamu membunuhnya? Apa? Kasihan padanya? Lin Tian bertanya, dan matahari tua menghela nafas, dia juga saudaraku. Itu hanya karena keterampilan sihir yang dikembangkan keluarga kami cukup istimewa. Tunjukkan padaku keterampilan sihirmu. Apa yang terjadi? Matahari tua tidak menyembunyikan apapun. Dia mengeluarkan gulungan kulit. Lin Tian membukanya dan tampak terkejut saat melihat isinya. Melihat penampilan Lin Tian, San Tua menjelaskan, bertahun-tahun yang lalu, keluarga kami mendapatkan volume pemisahan jiwa ini, yaitu tentang bagaimana memisahkan jiwa lain dan menumbuhkan atribut lain. Oleh karena itu, penelitian keluarga kami telah memperluas pemisahan ajaib. Satu roh memupuk makhluk abadi dan satu roh membudidayakan iblis, yang membuat kedua jiwa itu tidak relevan, tetapi risikonya masih besar. Lin Tian tidak tertarik pada keajaiban pemisahan, tetapi pada seni pemisahan jiwa. Lin Tian sangat tertarik. Namun, seni pemisahan jiwa perlu terganggu, dan hanya dapat dikembangkan ketika mengembun keluar dari tubuh. Jadi Lin Tian mau menuliskannya dan berkata sambil tersenyum, oke, kembalikan padamu. Matahari tua menyimpannya, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, kembali ke kota. Ketika mereka kembali ke kota, San Rubik Square di alun-alun kecil berkata, kapan saya bisa dibebaskan? Sampai aku menemukan iblis bermata satu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia kembali ke kota bersama semua orang. San segera memerintahkan untuk mencari tahu keberadaan iblis bermata satu, dan Lin Tian serta Mu Jue kembali ke rumah bordil. Saat ini, di loteng, giok salju hitam telah muncul, dan duduk menatap cara aneh Lin Tian keluar. Dari mana saja Anda? Ke rumah Tuhan. Lin Tian melihatnya dan tersenyum. Tapi Hei Sui ragu, tapi aku baru saja ke sana. Para penjaga itu mengatakan bahwa sekelompok dari kalian pergi dengan tergesa-gesa. Ada apa? Lin Tian mengatakan masalah itu dengan singkat, dan Hei Sui mendengar tatapan iblis bermata satu. Apa? Iblis bermata satu? Iya. Tetapi batu giok salju hitam terkejut, iblis bermata satu ini, tetapi menyebarkan iblis, dan kuat, bahkan jika Anda menemukannya, Anda tidak dapat menghadapinya. Temukan dia dulu. Lin Tian berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak peduli, tetapi Hei Sui berhenti bertanya. Sebaliknya, dia mengeluarkan selip kayu dan melemparkannya ke Lin Tian, lihat itu. Lin Tian mengambil potongan kayu dan melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa ada banyak gambar puluhan ribu rumput es di gunung. Di mana ini? Bagaimana Anda bisa menanam 10.000 rumput es? Tianbingshan adalah satu-satunya tempat di prefektur Yunzhou di mana ada es dan salju sepanjang tahun, dan ada pintu khusus untuk menanam tumbuhan, 10.000 tumbuhan. Lin Tian berkata setelah mendengarkan, jadi, 10.000 rumput es ini, 10.000 obat ini. Ya, karena tidak mudah untuk melestarikannya, mereka jarang berbisnis dengan orang lain. Mereka biasanya menyimpannya sendiri, jadi agak sulit mendapatkannya. Giok salju hitam menjelaskan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, mari kita pergi setelah penyakit terakhir besok malam. Apakah Anda yakin mereka akan menjual Anda? Hei Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Lin Tian berkata, jika kamu tidak menjualnya, pinjam sebagian. Mendengar ini, Hei Sui harus berkata, saya pikir Anda akan merampok. Gadis kulit hitam, kamu benar-benar mengenalku. Lin Tian tersenyum. Hei Sui berpikir bahwa dia telah belajar banyak tentang Lin Tian dari pengamatannya akhir-akhir ini, dan itulah mengapa dia tidak ingin putrinya mempermalukannya. Bagaimanapun, di mata Hei Sui, Lin Tianxi mengerikan, dan tampaknya memiliki sarana yang tak ada habisnya. Lin Tian tidak peduli apa yang dipikirkan Hei Sui. Sebaliknya, dia menutup matanya dan beristirahat. Mu Jue memandangnya seperti pria kayu. Sekitar beberapa saat kemudian, Yan Muge datang dan berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, saya punya berita. Oh, mana? Di rumah judi, Tuan Kota mengawasi di luar. Mereka tidak berani mengganggunya, jadi. Lin Tian bangkit dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Aku akan pergi sebentar. Mendengar bahwa Lin Nai hendak pergi ke Hei Sui, dia ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya.
Dia hanya bisa menonton dalam diam. Mu Jue, bersama dengan Shang Lintian, datang keluar rumah judi. Saat ini, di luar rumah judi, ada penjaga yang bersembunyi di beberapa tempat. Jelas, Tuan San akan bekerja sama dengan Lintian. Tetapi Lintian tahu bahwa orang-orang ini rentan di mata Sanmo, jadi Lintian tersenyum dan berkata, "Tuan San, biarkan orang-orangmu pergi." Tidak ada bantuan? San Chengsu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lintian Xiao berkata, "Apakah menurutmu seorang Sanmo, para penjaga ini berguna?" San Chengsu segera malu, apa yang dikatakan Tuan Lin adalah, "Biarkan mereka turun, dan jangan membuat pengorbanan yang berani." Kemudian dia meminta orang-orang untuk pergi. Lintian menatapnya dan berkata, "Kembalilah, dan aku akan melakukan sisanya." Ini. San Chengsu mengkhawatirkan keselamatan Lintian. Lintian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak mengenalku. Aku bisa bermain dengannya perlahan." San Chengsu ragu-ragu dan harus membawa orang pergi. Lintian mengambil suasana hatinya dan mengumpulkan napas lagi. Seluruh pria itu tersenyum dan berkata, "Pergilah, jadilah penjudi." "Penjudi?" Leng Giok salju hitam di bawah, dan Lintian berkata, "Orang biasa bukanlah orang suci, belum lagi yang abadi pandai berjudi." Black Snow Jade Tuan Ai, buat seolah-olah Anda sangat mengenal. Yang abadi, Lintian berkata sambil tersenyum, "Itu orang-orang, akan ada, itu hanya ukuran." Hei Sueyu tidak tahu apa yang dikatakan Lintian, tapi dia berkata setelah melihat Lintian berpura-pura menjadi manusia lagi, "Apa? Apakah kamu ingin mengambil iblis bermata satu dengan ini?" "Iya." "Jangan naif. Dia iblis yang bebas. Dia akan ditakuti oleh manusia sepertimu." Hei Sueyu tidak mempercayainya, tapi Lintian tertawa dan tidak banyak bicara. Kemudian Lintian masuk ke rumah judi, yang sangat sibuk. Ini adalah kasino batu tandus, jadi sebagian besar berjudi di atas batu tandus di sini. Giok salju hitam melihat suasana bising di dalam dan mengintip alisnya, bukankah itu hanya batunya? Apakah ada yang dilebih-lebihkan? Ada kekuatan khusus di permukaan batu, jadi indera ilahi umum atau senjata ajaib tidak bisa melihatnya, jadi kita hanya bisa menebak apa yang ada di dalamnya oleh bekarangan batu, dan ini telah menjadi kesenangan para penjudi. Mendengar penjelasan Lintian, Hei Sueyu tidak mengerti, apakah ini menyenangkan? Ya, sama seperti orang biasa, sangat menarik untuk menebak besar dan kecil. Lintian tersenyum, tapi Hei Sueyu tidak menganggapnya menarik. Lintian berjalan ke kerumunan, dan sekarang ada paman bermata satu di sini, seperti manusia biasa, tetapi dia sangat pandai berjudi, dan dia tidak bisa memindahkan jutaan, puluhan juta batu roh yang lebih rendah. Lintian menunjuk pria itu dan berkata, "Lihat. Dia adalah..." Hei Sueyu meliriknya. "Tidak bisakah?" "Apa?" "Tidak percaya." Iblis bermata satu adalah orang yang sangat mengerikan. Paman ini jelas manusia. Dia tidak bisa bergerak seperti penjudi. Bagaimana dia bisa menjadi iblis bebas? Hei Sueyu tidak mempercayainya. Lintian tersenyum pahit. "Apakah kamu tidak melihatku sebagai manusia sejati?" Leng Giok salju hitam selanjutnya, "Maksudmu, dia juga menyembunyikan kultivasi?" Setelah berkat Lintianen, dia memasuki kerumunan dan mendatangi pria bermata satu, yang ditutupi dengan penutup hitam di satu mata dan menatap sepotong batu di dilar. Ada pil di dalamnya. "Kali ini, itu benar sekali." Dilar tersenyum dan berkata, "Apakah itu taruhan?" Semua orang memandang pria bermata satu itu. Jelas bahwa dia terkenal di sini. Pria bermata satu itu mengeluarkan 5 juta kata yang berani dan tidak terkendali, "Taruhan, pil." Tapi Lintian berkata sambil tersenyum, 5 juta, saya akan mengambil sepotong rumput. Segera, mereka dikejutkan oleh pemuda yang tiba-tiba muncul dan menatap Lintian. Iblis bermata satu tersenyum pada Lintian dan berkata, "Anak muda, apakah Anda ingin menantang saya?" Lintian berkata sambil tersenyum, "Berjudi adalah memiliki seseorang untuk dilawan. Kalau tidak, membosankan bermain sendiri, bukan?" Keributan terang-terangan Lintian segera menarik diskusi panas banyak orang. Beberapa orang juga menggoda Lintian, "Wah, kamu pasti kalah." "Benar, nak. Dia seorang penjudi di sini. 10 pertandingan, setidaknya 3 kemenangan." Lintian tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Jika Anda memenangkan 3 pertandingan, itu disebut santo judi." Semua orang segera tertawa, dan beberapa orang berkata, "Di sini, 10 taruhan dan 9 kekalahan, ini adalah aturan di atas meja." Mendengar ini, Hei Sueyu bingung. 10 taruhan 9 kalah. Lalu kamu masih bertaruh? Tapi mereka tertawa seolah-olah sedang mabuk, yang membuat Hei Sueyu tidak mengerti bagaimana situasinya. Lintian berkata, ini adalah kebiasaan hidup dan hobi mereka yang tidak dapat diubah.
Hei Suyu masih tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu bahagia saat kalah. Pada saat ini, dealer tersenyum pada keduanya. Dua, Anda telah memutuskan. Lin Tianen berkata, dan iblis bermata satu berkata sambil tersenyum, wah, itu tergantung pada apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku di meja judi. Aku yakin aku akan menang nanti. Lin Tian tersenyum percaya diri, dan iblis bermata satu berkata dengan lebih bangga, di sini, saya seorang penjudi. Apakah Anda pikir Anda dapat memenangkan saya? Aku akan tahu kapan aku membuka batu itu. Lin Tian menertawakan dealer, dan dealer melihat yang lain. Apakah ada yang mau mengikuti? Semuanya segera mengikuti iblis bermata satu. Lagi pula, mereka pikir penjudi harus menang. Jadi Lin Tian mengambil sepotong rumput sendiri, dan bankir itu tertawa ketika dia melihat bahwa semua orang telah mengambilnya dan berkata, oke, saya akan membukanya. Kemudian orang-orang menatap batu itu, dan pedagang mengambil palu khusus dan memukulnya, lalu dia membuat lapisan puing di permukaan batu. Kemudian kupas telurnya, kupas lapisan luarnya lapis demi lapis, dan akhirnya mengekspos bagian dalamnya. Semua orang terkejut. Apa? Apakah itu rumput? Reaksi pertama adalah menatap, dan bankir menertawakan kerumunan. Pemuda ini menang. Setelah itu, dealer kehilangan 5 juta yuan dari Lin Tian, dan sisanya dikumpulkan oleh dealer itu sendiri, dan semua orang menatap Lin Tian dengan aneh satu persatu. Iblis bermata satu tidak menyangka akan kalah, jadi dia segera menatap Lin Tian dan berkata, ayo datang lagi. Iya. Lin Tian tidak keberatan tertawa dan berkata, tetapi dealer mengeluarkan sepotong batu lagi. Iblis bermata satu berkata sambil tersenyum, ayo, mari kita lihat, dan kita akan terus bertaruh nanti. Jiwa kuat Lin Tian, satu persatu, menjelajahi batu tandus, dan kemudian tersenyum dan berkata, saya telah melihatnya. Orang-orang tidak berharap Lin Tian melihatnya begitu cepat, tetapi iblis bermata satu memandang Lin Tian. Apakah kamu benar-benar selesai? Suara Lin Tianen, adapun iblis bermata satu, dia ragu-ragu dan konti sambil melihat batu itu, sampai setelah beberapa saat, dia berkata, aku juga pernah melihatnya. Lin Tian tersenyum. Kali ini aku akan mengambil belati. Tapi iblis bermata satu itu tertawa, wah, kamu pasti kalah kali ini. Apakah Anda yakin? Tentu saja. Iblis bermata satu itu percaya diri dan berkata kepada dealer, saya yakin itu pisau. Setelah itu, iblis bermata satu sekali lagi bertaruh 5 juta, dan Lin Tian juga bertaruh 5 juta, sedangkan untuk orang lain telah mengikuti tren iblis bermata satu. Seseorang juga berbisik, menurut peluang sepertiga paman bermata satu untuk menang, kali ini ada kemungkinan besar untuk menang. Itu benar. Tunggu anak ini kalah. Ketika orang mengira Lin Tian kalah, bankir itu bertanya sambil tersenyum, apakah Anda siap? Semua orang mengangguk, dan kemudian dealer mengetuk. Dalam sekejap, batu itu pecah, membuat semua orang yang hadir terlihat aneh. Ketika dealer benar-benar terkelupas, semua orang terkejut, karena kali ini benda itu adalah pedang pendek, dan hanya 2 tangan yang panjang, yang sama sekali tidak relevan dengan pisau. Dealer itu tersenyum pada Lin Tian. Kamu menang lagi. Setelah itu, bankir melemparkan 5 juta yuan kepada Lin Tian, dan orang-orang yang hadir sedang terburu-buru. Jika Lin Tian beruntung sekarang, bagaimana dia bisa menebaknya untuk kedua kalinya? Jadi semua orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga Hei Suyu dikejutkan oleh kemampuan Lin Tian. Dia juga berkata, bagaimana Anda melihatnya? Rahasia. Lin Tian langsung membalas 2 kata, omelan gelap tak berdaya giok salju hitam itu, orang ini. Namun, iblis bermata satu tertarik oleh Lin Tian, terutama yang kalah 2 pertandingan berturut-turut. Dia ingin membalikkan permainan, jadi dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, kamu sangat kuat. Saya tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi saya suka berjudi. Aku hanya tidak menyangka keberuntunganku akan begitu baik hari ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Tapi iblis bermata satu tertawa dan berkata, di ronde ketiga, mari kita bertaruh lebih besar. Besar? Seberapa besar? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan iblis bermata satu berkata, 50 juta, beranikah kamu? Saat ini, iblis bermata satu kehilangan 2 pertandingan di depan orang banyak. Dia tidak bisa membuat wajah. Dia ingin mendapatkan wajah di set ketiga. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa 50 juta orang menarik napas secara langsung, dan Ling Shi tidak kekurangan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya. Iblis bermata satu segera melihat ke arah dealer dan berkata, ayo, pergi ke batu. Dealer itu sudah sangat senang sejak lama, terutama melihat 50 juta yuan. Selama ada yang kalah, dia akan mendapatkannya.
Jadi dealer mengeluarkan batu dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo, tebak dengan cepat." Kerumunan segera menatap batu itu dan mulai menebak, sementara iblis bermata satu menatap batu itu untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum kembali. Kali ini, sama sekali tidak masalah. Lin Tian berkata tersenyum, "Aku akan bersembunyi." Tapi iblis bermata satu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, itu tumpukan potongan kayu." Lin Tian tersenyum, "Ayo kita buka." Namun, dealer melihat orang-orang lainnya dan berkata, "Kulit binatang, atau selip kayu, bertaruh dengan cepat." Orang-orang ragu-ragu, terutama memikirkan kemampuan Lin Tian untuk menang 2 kali berturut-turut, begitu banyak orang bahkan memilih untuk mengikuti Lin Tian. Tetapi ada juga beberapa orang yang bersikeras pada setan bermata satu, jadi masing-masing pihak menyumbang setengahnya, dan bankir tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, saya akan mengemudi." Saya melihat dealer turun dengan palu dan sesuatu keluar. Itu hanya kulit, dan menguning. Sepertinya sudah beberapa tahun. Lihat di sini, banyak penjudi terkejut berteriak, beberapa orang depresi, dan bankir senang melihat Lin Tian, "Berikan 50 juta Anda." Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu dengan ekspresi terkejut. "Terima kasih atas uangnya." Selama bertahun-tahun, iblis bermata satu tidak pernah kalah begitu parah di toko judi. Terutama penjudi, yang berpikir bahwa perjudian lebih penting daripada kehidupan, apalagi sekarang seluruh orang menatap Lin Tian seperti darah mendidih. "Ayo lagi." Lin Tian tersenyum padanya. "Anda telah kehilangan 3 pertandingan. Apakah Anda datang?" "Saya seorang penjudi. Saya akan memenangkan game keempat." Iblis bermata satu berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian tersenyum, "Kamu adalah seorang penjudi. Siapa aku?" Semua orang langsung tertawa, dan beberapa orang mulai berdiri di sini, bahkan mengancam, "Tunggu, saya pasti akan mengikuti anak ini. Benar, bocah ini terlalu baik. Sungguh dewa penjudi." Mereka semua memuji Lin Tian satu persatu, yang membuat iblis bermata satu merasa ditinggalkan. Bagi seorang penjudi, itu tidak lain adalah rasa malu. Jadi iblis bermata satu mulai melawan jalan napas, taruhan, 1 pertandingan untuk 100 juta, berani? 100 juta. Orang-orang menarik napas, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku akan menemanimu berjudi." Kata-kata Lin Tian bahkan membuat semua orang berseru, sementara hati Hei Sui mulai bergumam, "Orang ini bukan penjudi sebelumnya, kan?" Iblis bermata satu memandang dealer dengan gembira seolah-olah dia adalah pria berdarah panas. "Ayo, lanjutkan memanjat batu." Pedagang itu mengeluarkan batu itu lagi, dan iblis bermata satu itu memandangi batu itu sebentar dan tertawa, "Kali ini, aku berjanji itu pedang." Anda dapat melihat bahwa batu itu sangat tinggi, seperti gagang pedang, sehingga banyak orang mengikuti tren. Lin Tian tersenyum, "Hanya sebatang tongkat." "Tongkat?" Iblis bermata satu tidak mempercayainya, dan banyak orang berpikir itu tidak mungkin. Adapun Lin Tian, dia telah menaruh 100 juta yuan pada tongkat. Bagi sebagian orang, mereka sudah merasakan manisnya mengikuti Lin Tian, jadi mereka terus bertaruh pada Lin Tian, sementara beberapa orang terus bertaruh pada iblis bermata satu. Iblis bermata satu tidak sabar untuk berkata, "Jika saya kalah lagi kali ini, saya tidak akan bertaruh." Kita semua tahu bahwa iblis bermata satu berbicara dengan marah, tetapi kita menantikan untuk melihat bankir, dan bankir melihat semua dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, apakah kalian semua siap?" Semua orang mengangguk, jelas siap, dan dealer mengeluarkan palu dan mengetuk batu satu persatu. Setelah beberapa saat, batu itu benar-benar terbuka. Itu benar-benar tongkat. Beberapa bersorak, yang lain mengeluh, bagaimana penjudi ini bisa kalah 4 pertandingan berturut-turut hari ini. Iblis bermata satu mengerutkan kening dan menatap Lin Tian, "Wah, kamu mengadu aku. Apa yang aku lakukan padamu?" Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu, dan iblis bermata satu berkata, "Saya tidak pernah kalah berturut-turut, tetapi bersama dengan Anda, mengapa saya kalah berturut-turut?" Ini membuat orang penasaran. Bagaimanapun, iblis bermata satu bisa disebut santo judi. Artinya, harus ada lebih dari 3 kemenangan dalam 10 pertandingan, dan dia tidak pernah kalah beberapa kali berturut-turut. Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu dan berkata, "Aku tidak terampil seperti laki-laki, dan aku tidak bisa menyalahkanmu." Iblis bermata satu hendak menyerang, tetapi dia segera menahan diri dan berkata, "Berjudi lagi. Jika saya ingat dengan benar, Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya kalah, saya tidak akan bertaruh." Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu. Iblis bermata satu segera berdalih, "Kataku santai." Tapi Lin Tian menghela nafas dalam hatinya, kata-kata para penjudi memang tidak bisa dipercaya.
Pada saat ini, Lintian merasakan aliran panas di tubuhnya, dan Lintian melihatnya dengan ragu dan menemukan bahwa kelopak keempat jatuh. Bisakah manusia berjudi mengerti? Sepertinya kita harus menjadi orang yang lebih biasa di masa depan. Lintian tersenyum di dalam hatinya. Tapi Hei Suiyu tidak tahu apa yang dipikirkan Lintian. Sebaliknya, dia berkata kepadanya, apakah kamu masih berjudi? Taruhan, mengapa tidak? Lintian tersenyum dan kemudian menatap iblis bermata satu itu. Apakah kamu ingin bertaruh? Iya. Iblis bermata satu bersumpah, dan Lintian berkata, itu oke untuk berjudi, tapi kali ini kita tidak berjudi. Kami bertaruh pada orang lain. Kata iblis. Bermata satu. Jika saya memenangkan Anda memberi saya satu hal yang saya inginkan, tetapi jika saya kalah dari Anda, saya akan memberitahu Anda, mengapa saya bisa memenangkan Anda berkali-kali berturut-turut hari ini. Kata-kata Lintian meledak dalam sekejap. Lagi pula, penjudi paling suka berjudi, dan semakin menarik perjudian, semakin baik. Adapun iblis bermata satu, dia secara alami tertarik. Dia sangat lugas dan tidak ragu sama sekali, oke. Lintian tertawa di dalam hatinya, itu benar-benar seorang penjudi. Saat ini, iblis bermata satu berpikir bahwa dia bisa menang nanti. Lintian tersenyum pada dealer dan berkata, pergi ke batu. Dealer segera menyiapkan batu itu, tetapi dia memandang kedua orang itu, Anda bertaruh, Anda juga bisa mendapatkan batu roh, atau saya tidak akan kalah. Lintian tersenyum dan kehilangan $1 juta, sudah cukup. Iya. Dealer itu tertawa, dan Lintian memandang iblis bermata satu itu. Kamu lihat dulu. Iblis bermata satu menatap batu itu, tetapi Lintian tersenyum aneh dan diam-diam menutupi batu itu dengan kekuatan. Apa yang dilihat iblis bermata satu itu salah. Tapi iblis bermata satu itu tidak tahu. Dia pikir memang benar dia melihatnya. Sampai lama kemudian, iblis bermata satu berjanji, kali ini, itu pasti akurat. Orang-orang memandang iblis bermata satu, dan Lintian juga menatapnya dan berkata sambil tersenyum, katakan. Sehelai daun. Mereka ragu, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, saya mengatakan sebuah batu. Orang-orang melihat bahwa Lintian lebih dapat diandalkan, jadi mereka semua mengikuti contoh Lintian. Beberapa orang tertawa dan berkata, kali ini, kita juga harus menang. Iblis bermata satu memiliki rasa tidak enak di hatinya, tetapi dia yakin bahwa apa yang baru saja dia temukan pasti daun, jadi dia dengan tegas berkata, daun adalah daun. Lintian tersenyum, biarkan dealer membukanya. Iblis bermata satu segera menatap dealer dan berkata, buka. Pedagang itu mulai mengetuk, dan mata iblis bermata satu itu merah, dan darah seluruh pria itu mulai pemarah. Sampai batu roh muncul, kerumunan bersorak, dan iblis bermata satu benar-benar terpana, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya di depannya. Black Snow Jet tapi diam-diam terkejut, orang ini, bagaimana tebakanmu benar setiap saat? Tidak hanya giok salju hitam, banyak orang yang penasaran. Lagi pula, di benua ini, tidak ada yang bisa menebak hal-hal di sepotong batu tandus terus-menerus. Dan bankir yang telah berada di sini selama bertahun-tahun juga bodoh, dan dia berpikir, untungnya, dia tidak membuat taruhan liar, atau rumah judi saya akan ditutup. Namun dalam kasus ini, dealer buru-buru melaporkannya kepada penjaga toko, yang kemudian melaporkannya kepada orang di belakang rumah judi. Lintian tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang itu, tetapi menatap iblis bermata satu dan berkata sambil tersenyum, jika saya kalah, haruskah saya memiliki sesuatu? Yang bermata satu iblis berkata dengan muram, katakan apa yang kamu inginkan. Lintian berkata kepadanya saat ini, sebuah batu yang diberikan kepadamu oleh kubus matahari Rubik adalah catatan bayangan. Yang satu mata 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 satu. Bersediakalah. Lintian tersenyum, dan iblis bermata satu menggigit giginya, tetapi sebagai penjudi, dia masih mengeluarkan sepotong batu menurut Lintian. Melihat batu itu, Lintian tersenyum, jangan menyerah. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang ada di dalam batu itu, mengapa Lintian Fei menginginkan ini, dan iblis bermata satu berkata dengan muram, ini dia, tetapi Anda harus memberitahu saya mengapa saya kehilangan sepanjang waktu hari ini. Ini rahasia. Jika saya memberitahu Anda, bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Lintian tersenyum, lalu mengambil batu itu dan berbalik. Tapi bagaimana iblis bermata satu bisa membiarkan Lintian pergi seperti ini, jadi dia buru-buru keluar dari rumah judi dan mengikuti Lintian di belakangnya. Batu giok salju hitam mengkhawatirkan jalan, dia mengikuti. Lintian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, biarkan dia mengikuti.
Iblis bermata satu kemudian berkata, "Wah, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan terus mengganggumu dan membuatnya tidak nyaman bagimu untuk melakukan apapun. Menurutku sangat baik memilikimu sebagai pelayan." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Iblis bermata satu memandang Lin Tian dengan dingin. "Lagi pula kamu tidak bisa mengusirku." Lin Tian tidak berbicara, tetapi sekelompok orang datang di depannya. Orang-orang itu berpakaian abu-abu, dan ada kursi sedan di belakang mereka. Orang-orang bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Pada saat ini, kursi sedan berhenti, dan kemudian suara seorang lelaki tua datang dari kursi sedan. "Anak muda, saya mendengar bahwa Anda berjudi besar-besaran di atas batu-batu tandus, bukan?" Lin Tian tidak berharap untuk bertaruh dengan iblis bermata satu, tetapi menarik orang luar, jadi dia tersenyum kecut. "Mainkan saja. Jika kamu bermain dengan santai, kamu bisa mengalahkan orang-orang di belakangmu. Tidak mudah bagimu untuk bermain dengan santai." Orang-orang di kursi sedan tertawa. Ketika iblis bermata satu mendengar ini, dia tidak senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Siapa kamu?" "Saya." Ada banyak rumah judi di semua benua di daratan orang tua itu tersenyum. Ketika iblis bermata satu mendengar tentang aliansi Wan Huang, dia langsung menatap, aliansi yang hampir memonopoli bebatuan tandus seluruh benua. "Apa itu monopoli?" "Hanya saja kita akan membelinya dan kemudian kita akan memberi harga secara seragam." Di dalam orang tua itu berkata sambil tersenyum. Iblis bermata satu sedikit tabu bagi aliansi, mengatakan, "Itu semua sama. Bagaimanapun, kaulah yang keluar dari setiap rumah judi." "Hampir." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan iblis bermata satu bertanya-tanya, "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Sangat mudah baginya untuk menebak batu apa itu. "Tentu saja, saya ingin meminta nasihatnya. Mungkin itu bisa mengurangi hilangnya aliansi kita." Orang tua itu mengatakan apa yang diinginkannya. Mengurangi kerugian? Pada awalnya, iblis bermata satu tidak mengerti dengan baik, dan giok salju hitam juga tidak mengerti dengan baik. Orang tua itu berkata satu persatu, "Tentu saja, kami membeli batu mentah dengan menebak dan memberi harga, tetapi kebanyakan dari kami kelas atas, atau membelinya, dan kami tidak menginginkannya. Jika kita memiliki kemampuan pemuda ini, maka kita dapat membeli batu mentah yang bagus," katamu. Iblis bermata satu menertawakan kata-kata, "Maka Anda lihat apakah dia bersedia memberitahu Anda tidak." Orang tua itu mengetahui rahasia semacam ini, dan hanya sedikit orang yang akan mengatakannya, jadi orang tua itu berkata kepada Lin Tian, "Anak muda, katakan padaku apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu." Tidak ada yang bisa melakukan ini, jadi sebaiknya kamu menyerah. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Hei Suyu dan Mujue segera mengikuti. Adapun mereka yang ingin memulai, lelaki tua di dalam tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir." Para pelayan itu berhenti satu persatu dan membiarkan Lin Tian dan yang lainnya pergi, sementara iblis bermata satu segera mengikuti. Ketika kami sampai di rumah bordil, iblis bermata satu juga terjun ke loteng, dan alis giok salju hitam berkerut, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini, kawan?" Iblis bermata satu tidak peduli. Dia masih berkata, "Jika dia tidak memberitahu saya tidak akan pergi." Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu, "Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepada pria itu barusan? Apa gunanya?" Di mana iblis bermata satu mengingat begitu banyak, dan Lin Tian Xiao berkata, "Aku berkata, kemampuanku, tidak ada yang bisa." "Tidak mungkin. Aku akan belajar selama kamu mengatakannya." Yang bermata satu iblis berkata dengan percaya diri, dan Lin Tian tersenyum, "Apakah kamu yakin?" "Iya." Iblis bermata satu berpikir dia bisa mempelajari segalanya, tetapi Lin Tian menertawakan iblis bermata satu dan berkata, "Baiklah, ayo bermain lagi. Katakan." Begitu iblis bermata satu mendengar tentang perjudian, seluruh orang sangat antusias, dan Hei Sui Yuna khawatir tentang apa yang akan dipertaruhkan Lin Tian satu sama lain. Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu dan berkata, "Ketika kamu bebas dari iblis, kamu harus memiliki jiwa yang baik." "Tentu saja. Ya, aku akan membiarkanmu menyerang sekali, hanya untuk jiwa. Jika kamu bisa membuatku tidak nyaman, aku akan memberitahumu, tetapi jika kamu kalah, kamu tidak bisa menggangguku lagi, oke?" Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu. Ketika iblis bermata satu mendengar ini, dia langsung tersenyum, "Wah, kamu juga tahu iblis kultivasi saya. Ada banyak keterampilan sihir, yang menyerang jiwa. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" Lin Tian mengangguk, dan Hei Suiyu segera menatap Lin Tian. "Apakah kamu gila?" Lin Tian memandang Hei Suiyu, "Saya tidak terburu-buru." "Apa yang kamu terburu-buru?"
Ketika Hei Suiyu mendengar ini, dia mulai bergumam, "Ya, apa terburu-buruku? Jadilah asmara." Lalu Hei Suiyu berhenti bicara. Iblis bermata satu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba keterampilan suara sihirku." "Iya. Ayolah." Lin Tian duduk di sana dan tersenyum. Dia tidak tahu apa yang telah dia baca di mulut iblis bermata satu, tapi ada suara ajaib di sekitarnya. Suara jahat ini membuat Mu Jue dan Hei Suiyu merasa sedih sejenak. Orang-orang datang untuk memeluk kepala mereka dan berteriak, sementara Lin Tian tersenyum pada kedua orang itu. "Keluar dulu." Giok salju hitam dan kayu tidak tahan. Mereka keluar dengan gila-gilaan. Tetapi melalui akal ilahi mereka menemukan Lin Tian di rumah itu bukan apa-apa. Ini membuat Hei Suiyu terkejut, bagaimana mungkin dia tidak takut akan hal ini? Tidak hanya batu giok salju hitam, tetapi juga mata iblis bermata satu melebar, dan kemudian kekuatannya meningkat. Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu dan berkata, "Ayo, jangan berhenti." Bentuk mulut iblis bermata satu lebih cepat, dan suara di ruangan itu adalah semua jenis serangan, dan meja serta kursi di mana-mana berderak, langsung hancur oleh suara itu. Pada saat yang sama, seluruh rumah bergetar seolah-olah akan runtuh, dan batu giok salju hitam di luar benar-benar bodoh di sini. Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu dan berkata, "Apakah kamu ingin mencoba?" Iblis bermata satu telah memainkan istana suara ajaib secara ekstrim, dan dahinya berkeringat. Akhirnya, dia memasang kekuatannya yang lemah dan menatap Lin Tian dengan aneh. "Apa yang terjadi? Bagaimana menurutmu? Kamu harus memiliki senjata ajaib untuk mempertahankan jiwamu." Lin Tian Xiao berkata, "Tingkat senjata sihir pertahanan jiwa apa yang menurutmu dapat menahan keterampilan suara magismu?" Iblis bermata satu ragu-ragu dan berkata, "Itu pasti abadi." Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Iblis bermata satu saat terburu-buru, "Itu tidak masuk hitungan." Lin Tian tersenyum padanya, "Tahukah kamu mengapa aku bisa menebak batu tandus itu?" "Mengapa?" Iblis bermata satu menatap Lin Tian dengan penuh semangat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jiwaku kuat dan jauh lebih kuat dari kalian semua, jadi aku berkata, sudah kubilang, kamu tidak bisa belajar." Iblis bermata satu tidak percaya, "Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat dariku ketika kamu adalah negara transformasi dewa? Apakah kamu ingin mencoba? Bagaimana cara mencoba?" Iblis bermata satu itu bingung. Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu dan berkata, "Kemarilah." Iblis bermata satu meragukan masa lalu, dan Lin Tian menunjuk ke iblis bermata satu dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan menunggu alam bawah sadar bergegas ke ruang sadar Anda dan melihat apakah Anda dapat menahan invasi kesadaran saya." Tapi iblis bermata satu menganggapnya lucu, "Aku bebas, kamu ingin menyerangku? Itu naif. Jangan langsung mengambil kesimpulan." Lin Tian tertawa dan menutup matanya. Pada saat ini, Yuan Shen Lin Tian berubah menjadi bayangan dan bergegas menjadi iblis bermata satu. Iblis bermata satu tidak ingin menghancurkan tubuh Lin Tian, tetapi di ruang kesadaran, dia ingin bersaing dengan Lin Tian dengan jiwanya. Jadi Lin Tian bisa membiarkan Yuan Shen bergegas keluar, dan giok salju hitam terlihat bingung setelah melihat keduanya linglung. Apa yang mereka lakukan? Mu Jue ragu-ragu dan berkata, "Mungkin orang dewasa ingin menaklukkannya." Tidak mungkin. Dia iblis giok salju hitam itu tidak mempercayainya, dan Lin Tian benar-benar membodohi iblis bermata satu untuk membiarkan dirinya mengambil inisiatif untuk menyerang ruang kesadarannya. Jika tidak, sulit bagi Lin Tian untuk mendekati jiwanya. Iblis bermata satu tidak menyangka akan terjebak oleh Lin Tian Kang. Saat ini, dia masih berada di ruang kesadarannya sendiri, secara aktif membiarkan Lin Tian menyerang, dan bahkan menang. "Wah, lihat, jiwaku sangat kuat." Yuan Shen Lin Tian tertawa dan tidak berbicara. Dia langsung mencetak segel jiwa. Segel jiwa ada di ruang kesadaran, seperti tak terkalahkan. Semua tanda ada di jiwa iblis bermata satu. Iblis bermata satu tahu betapa mengerikannya jiwa Lin Tian. "Tidak!" Iblis bermata satu berteriak, dan matanya terbuka lebar. Lin Tianyuan kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum pada iblis bermata satu dan berkata, "Terima kasih atas kerjasama Anda." Iblis bermata satu benar-benar bodoh, kamu. Sangat sulit bagiku untuk mencap jiwamu, tetapi kamu membiarkan aku menyerang, yang membuatku mudah melakukannya. Ketika Lin Tian mengatakan ini, wajahnya tersenyum. Baru saat itulah iblis bermata satu tahu bahwa dia telah dibodohi dan dijebak oleh Lin Tian. Dia sangat marah sehingga dia berkata, "Berjudi benar-benar berbahaya. Ketahuilah."
Lin Tian kemudian duduk dan tersenyum, tetapi iblis bermata satu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Saya akhirnya tahu mengapa Anda bisa menebak batu tandus itu." "Saya tahu." "Apakah Anda ingin menyelidiki?" Lin Tian memandang iblis bermata satu sambil tersenyum, dan iblis bermata satu menghela nafas, "Aku telah ditandai oleh jiwamu. Apakah menurutmu itu berarti bagiku untuk mengejar ini?" "Itu bagus." Tetapi iblis bermata satu berkata, kamu mudah ditipu, tetapi pria aliansi ini tidak sederhana. Berhati-hatilah." Saat ini, iblis bermata satu tidak ingin Lin Tian mengalami kecelakaan. Jika tidak, begitu Lin Tian mengalami kecelakaan, dia akan berada dalam masalah besar. Lin Tian tersenyum pada iblis bermata satu dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku." Iblis bermata satu menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian berkata, "Bantu aku melakukan sesuatu." Iblis bermata satu tahu bahwa dia telah ditundukkan oleh Lin Tian. Bahkan jika Lin Tian ingin mati, dia harus setuju. Jadi dia berkata, "Anda bisa memberitahu saya. Pergi ke wilayah Laut Timur, bantu aku menyelidiki sesuatu, dan beritahu aku jika kamu punya berita." Lin Tian menatap iblis bermata satu itu. Iblis bermata satu ragu, "Wilayah Laut Timur?" "Ya, kamu adalah Sanmo. Seharusnya lebih nyaman untuk masuk dan keluar dari sana." Lin Tian berkata, "Dan iblis bermata satu harus memimpin jalan, kamu mengatakannya." Suara Lin Tian terdengar oleh iblis bermata satu. Iblis bermata satu menatap, "Siapa kamu?" "Aku akan memberitahumu nanti." Lin Tian tersenyum intens, tetapi iblis bermata satu harus berbalik dan menghilang. Giok salju hitam di luar ingin tahu tentang apa yang telah dilakukan Lin Tian pada iblis bermata satu. Mengapa iblis bermata satu hanya berteriak dan kemudian mengambil inisiatif untuk pergi? Mu Jue berlari ke rumah dan menatap Lin Tian. "Apakah Anda baik-baik saja, tuanku?" "Tidak ada." Lin Tian balas tersenyum. Tapi He Suiyu naik dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan menatapku seperti ini. Jika Anda ingin bertanya, tanyakan saja." "Maukah kamu memberitahuku?" He Suiyu bertanya, tetapi Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. He Suiyu hendak terus bertanya, tetapi Guishan berlari masuk. "Pemuda ini, seseorang sedang mencarimu." "Mencari saya?" "Ya, aliansi." Bukit kura-kura adalah cara yang tidak nyaman, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Biarkan mereka pergi." Guishan sedang terburu-buru. Mereka berkata, "Jika Anda tidak pergi, mereka akan menempati rumah bordil saya dan menjauhkan orang-orang saya dari bisnis." "Oh, sangat mendominasi?" "Tidak, orang-orang ini ada di aula rumah bordil sekarang. Mereka tidak membiarkan orang luar masuk, dan mereka harus keluar untuk melihat mereka." Guishan tidak berdaya. Lin Tian harus berdiri dan berseru, "Tidak baik menjadi terkenal." Kemudian Lin Tian pergi ke aula, dan He Suiyu bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa mengusir orang-orang ini. Mu Jue mengikuti Lin Tian dan berkata, "Tuanku, jika Anda bisa, saya ingin menyelesaikannya. Mari kita lihat dulu." Setelah Lin Tian selesai, dia datang ke aula, yang penuh dengan abu-abu. Pada saat yang sama, ada seorang lelaki tua duduk di tepi meja. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, dengan alis panjang dan tipis, janggut panjang dan tipis, mata tajam dan gigi emas. Ketika Lin Tian keluar, lelaki tua itu tersenyum pada Lin Tian dan berkata, "Wah, kita baru saja bertemu." "Kamu?" Lin Tian duduk dan tersenyum berhadap-hadapan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Saya, aliansi Wan Huang, bertanggung jawab atas sirkulasi semua rumah judi di bawah pemerintah Yun Shou. Jadi kamu memberiku nama panggilan, Jin Yun." Lin Tian memandang pria bernama Jin Yun dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu akan tinggal di sini?" "Selama kamu tidak memberitahuku, kami di sini." Awan emas itu sangat mudah. Lin Tian tertawa, "Aku sudah melihat banyak, tapi akhirnya ini semua pergi." Jin Yun berkata dengan liar, "Wah, aku aliansi Wan Huang. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami atau memberitahu kami rahasianya, maka saya berjanji Anda tidak akan kekurangan sumber daya dalam hidup Anda kultivasi." "Oh, jika saya berkata, saya ingin banyak batu peri. Apakah Anda punya?" Kata-kata Lin Tian membuat Jin Yun mengerutkan kening. "Adapun, yang tidak senang satu sama lain, wah, kami, Tuan Jin, dapat memandang Anda ketika kami berbicara dengan Anda." "Itu benar. Kamu masih bisa hidup jika kita melakukannya?" Saat ini, Lin Tian tidak dianggap serius, tetapi Jin Yun berkata sambil tersenyum, "Anda tahu, jika saya tidak mengendalikan mereka dengan baik, maka mereka mungkin datang kepada Anda untuk masalah. Apakah Anda mengancam saya?"
Ketika Lin Tian mendengar nada ini, dia bertanya pada Jin Yun, tersenyum dan menatap Lin Tian, apa yang kami inginkan dari aliansi Wan Huang tidak pernah terlewatkan. Lin Tian menjawab, maka sebaiknya kamu merawat mereka, atau kurang satu akan hilang. Jangan salahkan aku. Beberapa dari mereka mengancam akan membersihkan Lin Tian, tetapi Gunung Kura-Kura terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Adapun He Suiyu, dia berkata kepada Lin Tian, apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan aliansi Wan Huang? Apa? Apakah mereka mengerikan? Meskipun ada banyak bakat dalam aliansi, mereka memiliki banyak sumber daya, dan banyak dari mereka berasal dari batu tandus. Giok Salju Hitam mengingatkan jalan. Tapi Lin Tian meremehkan, tidak peduli siapa, selama Anda memprovokasi saya, itu akan berakhir. Giok Salju Hitam tidak memandang Lin Tian seolah-olah dia berbohong. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Tian, Jin Yun tertegun, dan kemudian dia tertawa, apakah kamu tidak takut aku akan melakukannya di sini? Lin Tian menertawakan Jin Yun dan berkata, cobalah. Jin Yun tersenyum aneh, berurusan denganmu, orang-orang di rumah tuan kota. Aku tidak perlu bertarung. Rumah Cheng Su? Kamu yakin? Lin Tian tersenyum, tetapi Jin Yun berkata dengan bangga, pemerintah tuan kota mendengar bahwa aliansi Wan Huang kita harus sopan, apalagi membersihkanmu sebagai orang yang mengubah alam ilahi. Kalau begitu biarkan orang-orang itu mencoba. Lin Tian menertawakan Jin Yun, yang segera berteriak, pergi, undang tuan kota. Iya. Kemudian seseorang dengan cepat pergi ke rumah Tuhan.